Oke, selamat sore Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan siswa dan rekan-rekan panitia. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Kita melanjutkan sesi ketiga kita untuk pengenalan elektronika praktis. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk membuka acara ini di dalam doa. Untuk itu, mohon kesediaan Pak Aan untuk bisa membuka acara di dalam doa. Silakan Pak Aan. Selamat siang, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk kelancaran workshop virtual hari ini. Saya akan memimpin dalam iman Kristiani, yang lain mengikuti. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, pada siang menjelang sore hari ini kami boleh melanjutkan untuk mengikuti pengenalan elektronika praktis yang ketiga. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan dan kami ikuti ini semuanya dapat menjadi berkat bagi para pengikut ataupun peserta workshop ini. Tuhan berkati juga Pak Daniel sebagai narasumber sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Tuhan juga berkati perangkat yang kami gunakan sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Aan. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai sesi ketiga kita, tapi nanti mungkin di akhir acara kami mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa untuk bisa nanti untuk tetap sebelum kita tutup acara yang sesi ketiga, karena ada sedikit pengumuman dari kami berkenaan dengan acara yang akan kita laksanakan di minggu depan secara hibrid sebenarnya, ada yang onsite, ada yang online. Nanti di akhir acara akan saya sampaikan. Untuk itu saya serahkan ke Pak Daniel untuk melanjutkan sesi ketiga ini. Silakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Bu Novi. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga para siswa yang ikut hadir dalam pertemuan hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang elektronika praktis. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang saklar ya, berbagai jenis saklar, baik yang manual ataupun yang menggunakan medan elektromagnetik, yaitu relay. Oke, coba saya share dulu, izin share dulu. Oke, jadi sebelumnya kita sudah bahas beberapa jenis saklar gitu ya, yang bisa kita lihat di sini. Oke, jadi ada yang manual, ya manual ini berbagai jenis. Jadi harus kita operasikan dengan ya tangan kita misalnya, kita operasikan supaya dia bisa bekerja. Nah, ini ada jenis-jenis saklar yaitu yang SPDT, ya, ada yang DPDT dan sebagainya yang sudah kita bahas. Kemudian ada juga yang operasinya menggunakan listrik, jadi ada medan magnet yang kita operasikan. Ya. Di sini masih tetap ada saklar atau kontak yang berpindah, ya, ada mekaniknya masih tetap. Ya. Jadi ini gabungan listrik ya, dengan mekanik, ya, di mana listriknya ini menghasilkan suatu medan. Ya. Sehingga ini kita sebut juga relay ini adalah saklar elektromekanik ya. Atau elektromagnetik saklar itu ya. Karena ada mekaniknya, ada elektronnya, ada listriknya gitu. Nah, relay ini ada dua, jadi bisa AC, bisa DC gitu ya. Kontaknya ini ya bisa AC, bisa DC ini ya. Tinggal nanti kita lihat kapasitasnya, kemampuannya. Berapa ampere yang bisa dilewatkan melalui kontaknya ini. Gitu.
yang coilnya ini yang ada AC atau DC-nya gitu ya. Jadi kalau relay AC berarti kita bisa memberikan tegangan atau sinyal AC ke si coil di sini. Ya. Kemudian kalau DC ya kita berikan tegangannya DC. Ya. Sinyalnya sinyal DC. Nah yang AC di sini sebenarnya ya nantinya kita bisa operasi. Sebenarnya pada intinya di dalamnya ini bisa kita buat jadi ada penyiarah, jadi kita ubah menjadi tegangan DC untuk mengoperasikan si coilnya ini supaya medan magnetnya tidak berubah-ubah. Ada penyiarahnya, itu bisa jadi seperti itu tergantung pembuat si relaynya gitu ya. Ada juga yang menggunakan prinsipnya 2 coil gitu ya. Ada 2 coil ya. Sehingga kita bisa buat juga walaupun tidak ada penyiarah, tapi kita bisa buat supaya medan magnetnya tidak berubah-ubah. Ya. Oke, nah kemarin kita sudah coba beberapa secara simulasi gitu ya. Kemudian ada ini yang diharapkan sebagian sudah tadi saya lihat ada yang sudah mengerjakan dari Bapak Ibu ya, untuk membuat saklar hotel ini ya, saklar hotel ini. Ya. Jadi saklar hotel ini istilah aja sih ya, ini istilah di pasaran gitu ya, istilahnya saklar hotel sebenarnya. Ya, tujuannya adalah supaya kita bisa meng-on-off-kan, ya, menyalakan atau mematikan suatu lampu ataupun perangkat lain sebenarnya ya melalui 2 saklar. Jadi dimanapun, di saklar manapun kita bisa nyalakan atau kita bisa matikan. Ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat di sini rangkaiannya sebenarnya seperti ini saja sederhana ya. Jadi kita buat sebenarnya rangkaiannya seperti ini. Jadi kita gunakan 2 saklar SPDT di sini. Ya. Jadi kita bisa buat, ya ini kita gunakan LED lah ya, atau mau menggunakan lampu, kalau pakai AC bisa-bisa saja lampu AC gitu ya. Ini sumbernya, kalau sumbernya AC ya di sini AC-nya. Kemudian kita pasang ke lampu misalnya yang tanpa air ininya berupa lampu AC, bisa saja. Jadi kalau saklarnya kondisinya seperti ini berarti kita bisa lihat dari sini dia tidak nyambung kemana-mana. Ya. Berarti kondisi ini ya pasti dia mati. Ya. Tapi kalau saklar ini kita pindah ke sini, gitu, ya, berarti dari sumber ini akan masuk sini, ya, menjadi satu rangkaian tertutup, maka dia akan nyala. Ya, ketika ini kita pindah ke sini. Kemudian kalau saya pindahkan saklar yang ini ke kanan, ya, berarti kita lihat ini dari sini, tadi lewat sini, ya. Nah ini saklarnya pindah ke sini. Berarti ini juga rangkaiannya jadi tidak tertutup lagi, terputus, sehingga ini mati. Jadi kita bisa matikan lewat saklar ini. Ya. Kita nyalakan lewat saklar ini, kita matikan lewat saklar di sini. Ataupun kalau kondisinya seperti ini, ya kita bisa nyalakan lewat saklar ini. Kita pindahkan ke sini. Jadi ini akan menghasilkan satu rangkaian tertutup. Ini akan nyala. Ya. Tadi kita pindahkan ini nyala, dari sini kalau ini kita pindahkan, dia bisa mematikan si lampu ini. Ya. Jadi kita bisa matikan, on-kan, atau off-kan dari manapun ke kedua saklar di sini.
Nah, kalau rangkaiannya atau simulasinya, ini saya gunakan lampu aja ya, lampu saja. Ya. Jadi kalau ini lampunya lampu AC, ya kita tinggal masukkan di sini ke sumbernya sumber AC. Gitu. Ya. Kalau kita simulasikan, ini kondisinya nyala, kita bisa matikan di sini, ya, mati. Tapi kita bisa nyalakan juga di sini. Kita bisa matikan di sini. Kita bisa matikan di sini, kita matikan di sini. Tuh. Ya. Ini kalau menggunakan lampu gitu ya. Jadi rangkaiannya seperti tadi ya. Rangkaiannya tinggal kita rangkai di breadboard di sini gitu. Ya. Saklarnya ini ya saklar SPDT tadi ya. Jadi dia yang titik tengahnya ini, kaki tengahnya ini bisa nyambung ke kiri atau nyambung ke kaki kanan. Ya, terminal 1 atau terminal 2. Ketika di posisi ini di kiri ya berarti ini yang tengah, yang common-nya ini nyambung dengan terminal 1. Ya. Kalau digeser ke kanan, yang tengah nyambung ke terminal 2. Ya. Oke, ya, kalau ini kita ganti dengan LED, ya tinggal ganti aja ini pakai LED, kemudian ditambahkan si resistor ini sebagai pembatas arusnya saja. Ya. Diserikan ya, diserikan seperti gambar tadi. Oke. Tuh kita bisa buat jadi saklar hotelnya. Ya. Oke, kita akan lihat sekarang ke materi lain, ya. Yaitu tentang kapasitor di sini. Ya. Kapasitor ini adalah salah satu komponen elektronika ya, yang memiliki 2 terminal atau 2 kaki yang mampu menyimpan energi listrik. Ya. Jadi kalau kita hubungkan si kapasitor ini ke sumber daya listrik, ya, maka kapasitor ini akan diisi, ya, diisi oleh muatan listrik, oleh energi listrik. Ya. Dia akan menyimpan energi yang diberikan oleh sumber daya listrik. Ya, jadi dia akan mengakumulasi muatan yang diberikan oleh sumber, ya. Kemudian dia akan mempertahankan muatan tersebut. Ya. Walaupun sumber energinya atau sumber dayanya sudah kita lepas, ya, energinya akan tersimpan. Ya. Ya, ini gambaran saja. Jadi awalnya dia kosong misalnya, ya. Kemudian kita hubungkan dengan suatu sumber daya. Kita berikan kutub positif, ini negatif, sumber DC. Nah, kapasitor ini akan diisi muatan. Jadi ada arus listrik yang akan mengalir sampai suatu saat dia penuh, gitu ya. Di suatu saat dia sebutnya penuh sehingga arus yang mengalir itu idealnya 0. Tidak ada lagi arus yang akan mengisi ke si kapasitor ini. Berarti kapasitornya sudah penuh. Nah, tegangannya, jadi ketika diisi tegangannya akan naik. Ya tadinya 0 karena kosong, belum ada apa-apa. Berarti kalau kita ukur tegangannya ya 0. Gitu ya. Kemudian akan diisi, tegangan kapasitornya akan naik. Ya, akan naik sampai dia penuh. Ya. Penuh berarti tegangannya ini akan sama dengan tegangan sumbernya. Sumber daya pengisinya. Nah, si kapasitor ini setelah dia menyimpan muatannya, kalau kita hubungkan dengan suatu beban, maka dia bisa membuang atau mengalirkan energinya ke beban tersebut. Ya. Jadi ini bisa prinsipnya mirip seperti baterai jadinya. Ya.
baterai kecil yang kita bisa isi ulang. Jadi baterainya kita isi ulang, dan berarti si kapasitornya ini kita isi, kita beri muatan. Setelah penuh, kemudian kalau kita pasang ke beban, dia akan membuang muatannya atau mencatu si beban ini. Ya, sampai dia energinya habis gitu ya. Tentu tegangannya akan turun ketika listrik atau energinya diberikan ke beban. Nah, ini isunya prinsip sederhana saja. Prinsip sederhananya, kapasitor ini biasanya terdiri dari dua pelat gitu ya. Dua pelat atau dua logam. Kemudian tengahnya kita bisa isi dengan suatu bahan yang kita sebut dengan bahan dielektrik, yang dia bersifat isolator. Jadi ketika kita berikan sumber daya, sumber energi, maka di muatan di sini, karena ini bahan dielektrik ataupun ada metal, ada elektron, ada protonnya, maka yang muatannya negatif tentu akan tertarik ke muatan positif atau ke kutub positif, yang positif akan tertarik ke kutub negatif. Ya. Jadi dia akan saling tertarik sehingga di sini akan seakan-akan terkumpul lah muatannya ya, muatan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri tentu akan yang muatan positif itu yang akan tertarik sini, ya. Yang negatifnya akan tertarik sebelah kanan. Ya. Sehingga si plat yang di sebelah kanan tentu akan bermuatan positif jadinya ya. Yang di sebelah kiri akan negatif. Karena muatan negatifnya sekarang tertarik ke sini, jadi yang tinggal positifnya saja. Ya. Makanya ketika kapasitor ini diisi seperti ini, maka tegangan kapasitor ya akan sama dengan tegangan sini. Ya. Jadi di sisi kanan ini akan positif, gitu ya, kutub positifnya atau polaritas positifnya itu akan di sebelah kanan. Ya. Yang kiri akan negatif. Nah, kemampuan penyimpanan muatan dari kapasitor ini kita ukur dengan satuannya farad. Ya. Jadi ini menunjukkan kapasitas dari si kapasitornya. Kita representasikan ya dengan huruf F di sini dari kata farad atau dari nama Michael Faraday. Ya. Jadi satuannya adalah farad. Nah, kalau kapasitornya satuan farad, ya, kalau 1 farad itu akan suhunya besar sekali. Ya. Sehingga ordenya kapasitor ini biasanya kita gunakan ordenya itu mikro. Ya. Bisa dari piko, nano, mikro, ya, mikrofarad. Ya, atau paling besar milifarad. Itu pun jarang gitu ya. Walaupun sekarang kalau yang super kapasitor itu bisa saja yang sampai ordenya mungkin sampai farad, ya. Jadi biasanya satuannya ya pakai piko, nano, mikro, ya, mikrofarad. Nah, secara umum kita bisa dapat atau punya 2 jenis kapasitor, ya, yaitu yang disebutnya polar dan non-polar. Kalau kapasitor polar, dia mempunyai polaritas. Ya. Jadi yang polar punya polaritas, kalau yang non-polar ya tentu dia tidak punya polaritas. Artinya adalah si kapasitor ini punya terminal positif dan negatifnya. Sehingga si kapasitor yang polar ini
dalam pemasangannya harus kita perhatikan bahwa terminal positif itu harus dihubungkan dengan tegangan yang lebih positif daripada terminal negatif. Ya. Jadi isunya tidak boleh terbalik gitu ya. Kalau terbalik ya sebenarnya kalau tegangannya cukup besar itu bisa merusak si kapasitornya. Ya. Kalau tegangannya kecil sih mungkin tidak terlalu jadi masalah gitu ya. Nah, sedangkan untuk kapasitor nonpolar ya dia tidak punya polaritas. Jadi tidak ada terminal positif atau negatifnya. Jadi pemasangannya itu bebas bisa dibolak-balik ya. Nah, simbol kapasitor kalau di rangkaian, ya di rangkaian elektronik, ya digambarkannya dengan gambar seperti ini. Ya. Ini yang polar, jadi ada terminal positif dan negatifnya. Ya. Biasanya digambarkan seperti ini. Sedangkan yang di kanan ini yang non-polarnya. Ya. Jadi tidak ada terminal positif atau negatifnya. Okay. Nah, kita lihat beberapa contoh dari kapasitor. Ya. Pertama, kita lihat ini kapasitor yang polar. Ya. Kapasitor polar pun ada beberapa macam, jadi ada beberapa jenis. Ini tergantung dari bahan dari pembuat kapasitornya. Yang pertama kita lihat ini kapasitor elektrolit, ya. Atau disingkat biasanya disebutnya kapasitor elko. Ya. Bentuk fisiknya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya, ini 2 terminal. Ya. Jadi ada yang bentuk kakinya seperti ini, ya. Atau yang masing-masing di kiri dan di kanan. Nah, karena dia polar, maka ada kaki yang plus dan kaki minusnya. Ya. Terminal positif dan terminal negatifnya. Nah, biasanya kalau kapasitornya ini baru, berarti si kakinya ini belum dipotong gitu ya. Yang terminal positif itu yang panjang, ya. Yang panjangnya. Yang lebih panjang lah kakinya dibandingkan yang negatif. Ya. Tapi di sini juga ada tandanya. Ya. Tandanya ya ini minus-minus ini menunjukkan bahwa kaki ini atau terminal ini adalah terminal yang negatif. Ya. Kalau yang seperti ini, ya tanda ini berarti ini anggaplah sebagai panahnya gitu ya, tanda panah. Berarti terminal ini, kaki ini yang negatif gitu. Nah. Oke, kemudian ada juga yang disebutnya ini kapasitor tantalum. Jadi kalau ini elektrolit ya sebenarnya bisa bahannya dari bahan dielektriknya ya, bisa dari bahan elektriknya ini dari larutan atau elektrolit gitu. Ya. Kemudian di sini ada juga yang disebutnya kapasitor tantalum, ya dari bahannya ya bahan tantalum itu dihasilkannya. Ini termasuk polar juga. Cuma biasanya ini ukurannya relatif lebih kecil ya. Jadi kapasitasinya atau nilai kapasitansinya itu relatif kecil. Kalau elko ini bisa lebih besar ukurannya. Ya. Bisa sampai ribuan mikrofarad ya, atau puluhan ribu mikrofarad. Ya. Jadi kalau 10.000 mikro berarti kan jadi 10 milifarad. Gitu. Ya. Jadi ini bisa besar ukurannya.
Kalau yang tantalum ini relatif ukurannya kecil ya. Ya ordernya mikro lah, order mikro puluhan gitu ya. Puluhan mikro ordernya. Kemudian kalau kapasitor yang non-polar, ini juga ada beberapa jenis. Ya. Yang non-polar ini misalnya kapasitor keramik, ya dari keramik, dari seramik. Ya. Jadi bahannya ini bahan keramik. Ini ada juga berbagai jenis, ya. Ada yang disebutnya single layer, ada yang multi layer. Ya. Jadi si elektriknya ini, bahan dielektriknya ini bisa, kalau seperti ini satu ya single layer, bisa dibuat jadi beberapa layer. Dengan kita buat beberapa layer, maka kapasitansinya bisa lebih besar. Dengan ukuran yang sama dibandingkan dengan yang single layer misalnya. Jadi ini bentuknya seperti ini, ya, yang non-polar. Ya. Jadi ini tidak ada terminal plus atau minusnya. Ada juga yang disebutnya kapasitor milar. Jadi dibuat dari bahannya polyester. Polyester. Ada yang bentuknya seperti ini atau yang seperti ini. Ini juga yang tetap non-polar. Kemudian ada juga yang disebutnya kapasitor ini MKM atau MKP. Ya. Beda bahan juga, jadi polikarbonat. Kalau ini polipropilen. Yang bentuknya seperti ini, yang kalau MKM atau MKP, ya bentuknya seperti ini. Ya. Ya, sebenarnya masih banyak lagi bentuknya, yang cuma ini yang umum ya, yang umum digunakan. Ya, bentuknya kurang lebih adalah seperti ini, contoh-contohnya. Ya. Masih ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, kapasitor ini kita bisa hubungkan paralel ataupun seri, sama seperti resistor. Jadi kalau nilainya tidak sesuai yang ada, misalnya kita butuhnya suatu nilai tertentu, ya kita bisa kombinasikan dengan paralel atau seri. Ya. Kalau kita paralelkan, maka kapasitansinya tinggal kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Jadi misalnya ini masing-masing 100 mikro, kalau kita paralelkan 3, ya jadi totalnya 300 mikrofarad. Ya. Kalau di seri, ya nilainya akan makin kecil, gitu ya. Kalau di seri kapasitor ini, nilai kapasitansinya akan makin kecil. Perhitungannya ya seperti ini ya. Ini kapasitansi totalnya dari kapasitor yang kita serikan. Ya. Jadi ini kebalikan dibandingkan dengan resistor. Ya. Balikan. Kalau resistor di seri kan ditambah. Gitu ya. Kalau paralel ya dihitungnya seperti ini. Ya. Kalau kapasitor ini kebalikannya jadinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui nilai dari suatu kapasitor? Ya. Tentu yang paling gampang ya kita pakai meter kalau kita punya meter ya, yang bisa mengukur kapasitansi dari suatu kapasitor. Ya. Kita bisa gunakan meter. Ya. Ada multimeter yang punya fasilitas untuk mengukur nilai kapasitansi dari kapasitor. Ya. Tinggal kita ukur. Ya. Kalau
tidak punya meter, ya kita harus lihat dari kapasitornya. Ya. Ada kapasitor yang tertulis jelas, seperti yang tadi ini ya. Yang di sini kalau kita lihat, untuk yang polar, yang non polar, yang elko. Untuk yang non polar yang elko di sini kita bisa lihat tertulis jelas gitu ya. Berapa nilai dari kapasitornya. Kalau di sini yang atas di sini itu adalah 2200 mikro. 2200 mikrofarad. Jadi tertulis jelas, kemudian yang tengah 1000 mikro. Yang bawah juga ini 1000 mikro. Cuma di sini ada tegangannya, ya, tertulis juga di sini tegangannya yang atas 6,3 volt, ini 25 volt, yang bawah 16 volt. Ya. Nah, sama seperti yang ini juga, yang tantalum juga tertulis gitu ya, tertulis jelas berapa nilainya. Jadi kalau tertulis jelas ya kita bisa lihat, tidak jadi masalah. Nah, tapi ada juga yang menggunakan kode, ya. Kode 3 angka misalnya, untuk menyatakan nilai dari si kapasitornya. Ya. Contohnya ini, ya. Ataupun yang ini enggak terlalu jelas ya. Kalau saya perbesar, ya. Misalnya ini 105, ya. 105K. Itu yang lain nggak kelihatan, nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi ini menggunakan 3 angka gitu ya, 105. Yang ini juga digunakan angkanya 334. Ada J, ada 100 ya. Jadi terdapat kode yang menggunakan ini 3 digit angka. Jadi nilai kapasitornya kita bisa lihat dari angka di sini. 2 angka pertama ini menunjukkan nilainya, ya. Nilainya misalnya kalau 1 ya 1, 0 ya 0 gitu. Nah, digit yang ketiga ini menyatakan banyaknya 0, ya. Banyaknya 0 atau 10 pangkat berapa gitu, ya. Pangkat dari digit yang ketiga, seperti resistor juga lah, ya. Kalau resistor kita gunakan warna itu, kalau di sini kita gunakan angka. Contohnya misalnya ini 472 misalnya. Berarti nilai kapasitornya ini 47 tambah nolnya 2. Ya. Atau kalikan 10 pangkat 2. Gitu. Jadi 4700. Nah, satuannya ini adalah satuannya piko. Ya. Semua satuannya piko. Jadi 4700 pikofarad. Atau jadinya 4,7 nanofarad. Kemudian kalau misalnya 103, berarti nilainya 10 tambah nolnya 3. Ya, jadi 10.000. Atau jadinya 10 nanofarad. Ya, 10.000 pikofarad atau sama dengan 10 nanofarad. Nah, biasanya di belakangnya ada kode juga, ada kode huruf gitu lah. Ya. Ada J, ada K misalnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan atau merepresentasikan si toleransinya. Ya. Toleransi dari nilai kapasitansinya. Kalau J ini 5% ya toleransinya.
Sedangkan kalau K ini 10% ya toleransinya. Oke. Nah, ada juga tambahan kode yang lain gitu di depannya ya, di depannya. Contohnya ini misalnya 2A. 2A di sini atau kode yang di depan di sini menunjukkan tegangannya ya. Jadi bisa si kapasitor ini bisa mengatasi atau menerima tegangan maksimum sebesar berapa. Ya. Jadi ini menunjukkan kode untuk tegangan kerjanya. Ya. Jadi kalau kita punya kapasitor seperti ini 2A563J ya. Berarti 2A-nya ini kita lihat kalau kodenya ini 2A itu berarti 100 volt. Ya. Jadi tegangan kerjanya bisa mencapai 100 volt. Ya. Kemudian 563 ya seperti tadi kode 3A berarti 56 tambahkan nolnya 3 atau kalikan 10 pangkat 3. Ya. Jadi 56.000 picofarad. Ya. Kemudian J-nya ini adalah toleransinya. Ya. J ini toleransinya 5%. Ya. Jadi si kapasitor ini nilainya 56.000 picofarad atau 56 nanofarad. Toleransinya 5%, tegangan kerjanya 100 volt. Ya, itu kode yang digunakan untuk nilai kapasitor, toleransi, dan tegangan kerjanya. Oke. Ya, itu sekilas saja tentang kapasitor, jadi prinsipnya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian kodenya atau untuk menentukan nilai dari kapasitornya. Ya. Jadi kalau yang ini, ya ini sama sebenarnya sih ya, 334 berarti 33 kali 10 pangkat 4. Ya. Berarti 330.000 pico atau 330 nanofarad. Ya. J berarti toleransinya 5%, 100 ini menunjukkan 100 volt tegangan kerjanya. Nah, jadi kalau tadi ini ada yang K gitu ya, K itu berarti berapa tadi? 10 ya, 10%. Ya. Ini juga yang tadi ada K 10%. Ya. Toleransinya. Kalau di sini biasanya ya tidak ada kode toleransi ya, hanya ada sampai tegangan saja. Ya. Tegangannya saja. Oke, nah ini kita lihat eksperimennya. Ya. Jadi kita melihat prinsip kerja dari kapasitor. Ya. Kita bisa buat rangkaian seperti ini, misalnya. Ya. Ini resistor, saklar, ini sumber. Ya. Jadi kita akan mengisi si kapasitor ini ya, dari sumber baterai ini 9 volt. Ini contohnya 1000 volt, 1000 mikro si kapasitornya. Ya. Ini A itu ampere meter, V ini adalah voltmeter. Jadi kita bisa melihat berapa besar arus pengisian kapasitor. Ya.
Kemudian kita juga bisa ukur berapa tegangannya, tegangan di kapasitornya. Ya. Jadi ketika saklar S1 ini kita tutup, ya, berarti akan ada arus yang mengalir sini, yang akan mengisi kapasitor. Ya. Berapa besar arusnya kita bisa lihat dari ampere meter di sini. Ya. Berapa besar tegangannya kita bisa lihat dari voltmeter ini. Ya. Ini kita isi sampai dia penuh gitu ya. Kalau penuh berarti nanti idealnya tegangannya sama dengan pengisinya, tegangan pengisinya, yaitu 9 volt. Ya. Kemudian arusnya kalau dia sudah penuh, ya tidak ada arus pengisian lagi. Arusnya 0 gitu di sini. Ya. Harusnya. Idealnya seperti itu. Nah, setelah itu kita anggaplah setelah penuh kita buka saklarnya. Jadi kita lepas sumbernya ini. Nah, kita akan lihat kapasitornya ini harusnya dia kalau dia bisa menyimpan muatan, berarti tegangannya akan tetap. Ya. Tegangannya akan tetap tidak berubah. Nah, kita bisa lihat nantinya apakah tegangannya berubah atau tidak. Jadi seperti baterai lah ya, seperti baterai setelah diisi dia penuh, maka dia akan menyimpan energi listrik di baterai tersebut. Kalau dia tidak ada kebocoran, ya, jadi ideal lah ya, ideal. Berarti ya muatannya ini akan tersimpan terus di kapasitor tersebut. Ideal, realitasnya tentu tidak ideal kapasitornya ini. Jadi dia ada kebocoran, jadi ada muatan yang nantinya lama-kelamaan akan berkurang, ya, muatan di kapasitor. Sehingga tegangannya tentu akan turun gitu. Ya, tegangan di kapasitornya ini akan turun. Karena muatannya ada yang terbuang. Nah, kalau saklar S2 yang kita tutup sekarang, ya, berarti si kapasitor ini sekarang bisa kita anggap sebagai sumber, ya, sumber energi. Jadi energi yang tersimpan ini, dia akan salurkan atau berikan ke, anggaplah ini sebagai beban. Ya, resistor ini sebagai beban. Jadi dia akan mengalirkan arus atau muatannya dan diberikan ke resistor di sini. Ya. Kita bisa lihat berapa besar arus yang mengalir. Nah, karena ada arus yang mengalir, berarti energinya disalurkan, dibuang, atau diberikan ke resistor di sini, maka energi yang disimpan di kapasitor akan berkurang. Ya. Ketika dia berkurang, tegangannya akan makin kecil atau makin rendah. Kita bisa lihat di voltmeter di sini. Ya. Ketika tegangannya dia akan turun sampai muatannya habis, ya. Energinya habis yang tersimpan, sehingga tegangannya kembali ke 0, arusnya juga tidak ada lagi arus yang mengalir. Ya, arusnya 0. Nah, kita bisa lihat di sini simulasinya itu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba di realnya ataupun bisa nyoba juga di simulasi seperti ini. Ya. Jadi ini baterainya, sumber energinya, ini saklar tadi S1, kita hubungkan dengan resistor, masuk ke ampere meter sini, ya. Kemudian masuk ke kapasitor ini, ya. Balik ke minus lagi sini. Tuh. Ya. Nah, di sini kita pasang voltmeter untuk mengukur tegangan di kapasitor ini. Ya.
Jadi ini ampere meter, ya. Ini voltmeter. Kemudian ini yang S2 tadi nantinya yang kita gunakan untuk pembuangan muatan, ya, pembuangan muatannya. Ini nanti dari kapasitor, ya, dihubungkan ke saklar S2. Ya. Ini lewat ampere meter, jadi kita bisa lihat juga berapa arus ketika kapasitor ini membuang muatannya ke beban di sini, ya, lewat saklar di sini S2. Oke. Nah, kalau kita start, kita simulasikan di sini. Jadi kondisi awal, saklar ini belum kita hubungkan, ya tentu belum ada arus yang mengalir, ya karena saklarnya belum ditutup. Kita ukur tegangan kapasitor 0, jadi kosong muatannya. Ya. Kemudian kita tutup saklarnya. Ya. Maka ini ada arus yang mengalir ke kapasitor ini. Sehingga kapasitor ini akan naik tegangannya. Tegangan kapasitor akan makin besar, arus pengisian akan makin kecil. Ya. Sampai suatu saat kapasitor ini penuh, ya, tegangannya sudah sama dengan tegangan baterainya. Berarti tidak ada lagi arus yang mengalir. Jadi arusnya 0. Ya. Kalaupun ini kita buka, ya, saklarnya kita buka lagi, tegangannya akan tetap sebesar 9 volt. Ya. Jadi si kapasitor ini dia akan menyimpan muatan listrik atau energi listriknya. Ya, ya di sini ideal ya, ideal karena simulasi jadi ideal. Ya. Dia akan tetap ini. Kalau realnya kondisi aktualnya ya kalau ini sudah lama, ya, pengisiannya sudah lama, jadi ya, kita simpan seperti ini ya lama-kelamaan akan ada yang terbuang muatannya karena ada bocoran. Ya. Oke. Nah sekarang kalau saklar S2-nya yang kita tutup, berarti nanti si kapasitor ini dia akan kita hubungkan dengan R di sini. Ya. Jadi anggaplah sekarang kapasitor ini sebagai baterainya, gitu. Ya, sebagai sumber energi. Dia akan membuang muatannya ke R di sini. Ya. Tegangannya tentu akan turun. Ya. Kita lihat, saklarnya kita on-kan, dia akan turun, ada arus yang mengalir, ya, yang lewat ke R di sini. Dia akan membuang muatannya. Ya. Arusnya makin lama makin kecil karena tegangan di sini turun, tegangan kapasitornya. Makin rendah. Ya. Sampai suatu saat ya kembali ke 0. Jadi muatannya habis. Energi listrik yang tersimpan habis. Ya. Dibuang ke beban di sini. Oke, jadi kita bisa lihat seperti ini prinsip kerjanya. Ya kita bisa tambahkan LED di sini untuk menunjukkannya juga bisa ya, kita bisa lihat di sini. Kalau kita tambahkan LED, ya. Jadi pengisian kapasitor ya harus akan mengalir, jadi LED-nya nyala itu sampai kapasitornya ini penuh, atau sampai arus pengisiannya kecil sekali. Ya. Jadi ini sebenarnya prinsipnya sama seperti tadi, cuma kita
masukkan atau tambahkan LED di sini sebagai indikator. Ini kita matikan dulu. Kita simulasikan kondisi awalnya sama seperti tadi, jadi kapasitornya masih kosong, ya. Tegangannya 0, saklarnya belum ditutup, ya. Kemudian saklarnya kita tutup, ya. Jadi arusnya akan mengalir, LED-nya akan nyala, tegangan kapasitor akan naik. Arusnya makin lama makin kecil sehingga LED-nya ini makin redup. Nah, ini akan lama, lebih lama dibandingkan tadi karena apa? Karena pengisiannya ini arus pengisiannya relatif lebih kecil, ya. Karena kita pasang resistornya ini lebih besar dibandingkan yang tadi. Kalau tadi 100 ohm, di sini 350 ohm. Nah, tegangan kapasitor di sini tidak akan mencapai 9, ya, tidak akan mencapai 9 karena ada adanya LED di sini. Ya. Jadi ada tegangan di LED di sini sehingga kapasitor ini tidak bisa diisi sampai 9 volt. Ya. Nah, ini prinsipnya akan sama seperti tadi, mengisi terus, cuma dia akan lama sampai ke nolnya. Ya. Nah, kalau ini kita lepas, atau kita buka saklarnya, muatan kapasitor ada, tegangannya sebesar ini yang sudah diisi. Ya. Kemudian kita buang lewat beban ini dan lampu atau LED ini. Ya. Jadi prinsipnya sama, kita on kan, ini lampunya akan nyala, tegangannya akan turun, dia akan membuang muatannya. Ya. Oke, ini juga akan cukup lama gitu ya pembuangannya ini, ya. Sampai habis lah muatannya gitu ya. Oke. Kita bisa lihat juga misalnya, sebenarnya yang tadi kita bisa lihat si kapasitor ini bisa kita gunakan juga jadinya nantinya sebenarnya sebagai untuk memblok arus DC sebenarnya. Ya. Jadi kalau kapasitor ini kita bisa manfaatkan untuk memblok arus DC. Ya. Jadi kalau kapasitornya ini kan kalau sudah diisi penuh, sebenarnya arus tidak akan mengalir lagi. Gitu. Ya.
Nah, kita bisa manfaatkan juga sebenarnya nantinya si kapasitor ini salah satunya untuk membuat suatu timer ya, atau penunda waktu, ya, jadi timer atau delay. Jadi kalau yang ini kita bisa lihat, jadi misalnya kita ingin menyalakan lampu ini berapa lama. Ya. Ya, ini rangkaian sederhana ya, yang sangat sederhana sekali. Hanya untuk menunjukkan bahwa si kapasitor ini kita bisa manfaatkan sebagai timer. Ya. Jadi kita bisa atur berapa lama si LED ini mau nyala. Ya. Dengan mengatur nilai resistornya ini dan nilai kapasitornya. Ya. Jadi kalau rangkaian ini berarti ketika saklar ini ditutup, maka LED ini akan nyala. Ya. Dia akan nyala selama pengisian kapasitor. Sampai kapasitor ini penuh, LED ini akan mati. Ya. Jadi dia akan nyala hanya selama pengisian saja. Setelah kapasitornya penuh, maka LED-nya mati. Ya, seperti contoh tadi. Kalau yang ini ya kebalikannya gitu ya, kebalikannya. Jadi kita bisa buat ini lebih ke arah delay. Jadi kita tunda. Ya. Kita tunda berapa lama baru LED ini nyala. Jadi ketika saklar ini kita nyalakan atau kita tutup, LED ini tidak langsung nyala. Ya. Ya nantinya Bapak Ibu bisa mencoba rangkaian itu. Ya. Simulasi dulu juga bisa ya, disimulasikan dulu, di sederhana. Jadi kita bisa buat, ya tentu ya, ini prinsip dasarnya ya, prinsip dasarnya. Nantinya tentu kita tambahkan rangkaian lain supaya lebih baik kerjanya sebagai timer ataupun sebagai penunda. Gitu. Ya. Ini hanya prinsip sederhananya saja. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, Ya, izin silakan. bertanya. Dari rangkaian gambar ini Pak, itu kan yang dipakai kan yang jenisnya polar Pak ya. Iya, ya. Kalau seandainya non polar, cara kerjanya gimana Pak? Kan kalau yang polar kan ada kutub positif dan negatif gitu ya. Jadi biasanya di sana terkoneksi antara baterai positif dengan dengan kaki positifnya kapasitor. Nah, terus kalau yang non polar gimana Pak? Apakah fungsi kaki yang tersentuh dengan kutub positifnya baterai dia akan berfungsi sebagai positif atau bagaimana? Ya, makasih untuk pertanyaannya. Prinsipnya sama ya Pak ya. Jadi kalau baterai kapasitornya yang non polar, ya, jadi kalau dia non polar bebas, ya kita bisa bolak-balik pasangnya. Ya. Jadi mau ya karena non polar tidak ada terminal mana yang positif, yang mana yang negatif, jadi bisa bolak-balik. Jadi aman saja. Nah, kalau kita isi kapasitor non polar ini, ya, sama saja. Jadi yang terhubung dengan kutub positif, dia akan positif. Ya. Sama. Ya. Prinsipnya akan sama. Tidak ada perbedaan gitu. Nyambung sedikit Pak ya. Ya, silakan. Lanjut. Nah, berarti kapasitor ini prinsipnya sama dengan baterai Pak ya. Kalau kayak kita kan ngecas baterai atau aki kan bisa kita charge. Nah, hanya saya kemarin itu agak berpikir mengenai itu Pak, solar cell Pak ya. Nah, kan solar cell hanya bisa bekerja pada saat siang hari, berarti ada proses penyimpanannya. Nah, itu disimpannya itu dalam bentuk komponen sejenis kapasitor atau baterai. Sebab saya pernah dengar katanya itu penyimpannya adalah baterai.
Terus ada juga yang bilangnya adalah bentuknya kapasitor. Nah itu Bu, apa Pak? Itu saya nggak begitu paham apakah itu bentuknya kapasitor atau baterai penyimpanannya. Ya, oke. Sebenarnya kalau solar cell itu dia tidak ada penyimpanannya, Pak. Dia tidak bisa menyimpan sebenarnya. Dia hanya mengkonversi atau mengubah energi cahaya dari sinar matahari menjadi energi listrik gitu. Nah, penyimpanannya bisa di kapasitor, bisa di baterai berupa aki, bisa. Ya. Jadi penyimpanannya tetap menggunakan baterai, aki, ataupun ya kapasitor. Tapi kapasitor ini kan kapasitasnya kecil ya, tidak bisa besar. Iya, Gitu. Pak. Biasanya ya kita gunakan ya aki gitu, atau baterai macam-macam baterai lah, sebagai jenis baterai yang muatannya atau kapasitasnya bisa besar. Gitu. Jadi kalau si solar cell-nya sendiri sebenarnya dia tidak bisa menyimpan muatan. Dia hanya Konversi mengkonversi. saja Pak ya. Iya. Baik Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ya, apakah ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu atau anak-anak? Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjut ya Pak. Boleh saya sedikit lagi Bu? Oh ya, silakan Pak. Untuk tadi apa namanya toleransi Pak, Ya. itu kan ada kode F, G, H, loncat J, langsung K itu Pak ya, yang tertera tadi di sana. Untuk I apakah ada sebenarnya Pak kode I itu? Nah itu Pak ya. Atau emang tidak tertulis itu Pak? Rasanya sih ya ini dari ini ya, dari konvensi atau dari pabriknya ini. Mungkin saya sendiri nggak tahu lah, terus terang nggak tahu apakah memang dari awal nggak tahu karena apa sehingga I-nya itu diloncat atau gimana. Oh, gitu. Iya, Pak. Tapi yang umum itu seperti ini gitu, yang umum digunakan. Ya. Oh ya. Aduh, maaf Pak. Enggak apa-apa. Ya, pertanyaan penasaran itu kok nggak ada I. Terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Basilius. Baik, Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Saya Ibu. Oh ya, silakan. Iya, Pak Daniel mau menanyakan kalau toleransi itu sebenarnya kalau kan tadi kalau kapasitor itu seperti baterai. Nah, kalau toleransi supaya untuk mudah memahami itu sebagai apanya Pak? Oh ya, oke. Sebenarnya ini toleransi itu toleransi nilainya ya Pak ya. Nilai kapasitansinya dari si kapasitor. Sama halnya dengan toleransi dari nilai resistor. Gitu. Jadi kalau ini 56 pico, 56 nanofarad, ya, toleransinya 5%, jadi plus minus gitu. Jadi nilai nilai realnya dari si kapasitor ini, kalau anggaplah kita punya meter yang bagus gitu ya, kemudian kita ukur, ya, nah nilai kapasitor ini bisa persis 56 nano, bisa lebih, ya, bisa kurang. Nah lebih kurangnya berapa? Yaitu 5% gitu. Jadi rentang si nilai kapasitor ini adalah dari 56 nano minus 5%, paling kecilnya, maksimumnya sampai 56 nano plus 5% gitu. Jadi toleransi dari nilai kapasitansinya gitu Pak. Oke Pak, kebayang. Apa itu menjawab? Menjawab Pak. Ya. Makasih Pak. Pak, maaf saya kayaknya kurang menangkap Pak. Itu 5% dari apa tadi Pak? Dari nilai ini 56 nanonya. 56. Oh. Ya. Ya. Baik. Makasih Pak Daniel. Yo. Silakan lagi. Apakah bisa dilanjut? Atau ada pertanyaan lagi?
Oke. Mungkin bisa lanjut ya, Pak. Oke, itu ya. Ini, oke lah, ini karena simulasinya kurang ini nanti. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mencoba simulasinya yang ini ya. Kalau yang ini sih mirip dengan yang ini karena yang dengan ini ya sama saja. Ya. Kalau yang ini paling bedanya apa gitu ya. Ini kan tujuannya tadi untuk delay ya. Jadi delay dalam arti si LED ini dia tidak akan nyala langsung ketika saklar ini ditutup gitu. Jadi dia akan tertunda beberapa saat baru dia akan nyala. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gitu. Ya. Kenapa dia tidak bisa nyala ketika saklar ini kita tutup? Gitu. Bapak Ibu ada yang bisa memberikan masukan? Langsung saja ya Pak ya, minta direspon ya. Ya, Kalau silakan, ada, silakan ya kalau ada silakan yang Bapak Ibu. yang bisa memberikan pendapat atau yang mau memberikan pendapat. Saya Pak yang terpikir seperti air mungkin. Kalau ada halangan dia nggak, mungkin yang kapasitornya itu tempatnya lebih rendah, jadi mengalir ke sana dulu mungkin. Kalau ada hambatan berarti ada halangan. Ya. Begitu kali Pak. Ya, ya. Oke ya, mendekati. Oke. Ada lagi Bapak Ibu atau anak-anak ini? Saya Pak, boleh Pak. Ya, Oke, Pak silakan. Billy. Mungkin kan tegangan listrik muatan listrik yang positif itu kan mengisi plat atas dulu ya Pak ya. Iya. Dibandingkan ke sini, karena kalau ke sini kan meskipun dia LED ini kan mungkin ada hambatan gitu. Jadi mungkin mengisi kapasitor muatan positif penuh dulu yang atas, setelah mencapai itu baru kan tidak ada aliran lagi ke kapasitor, baru dia mengalir ke sini ke LED-nya. Ya. Oke. Ya, sebenarnya mirip-mirip dengan yang Bapak tadi yang pertama ya. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya ya bisa saya anggap cukup benar gitu ya. Jawabannya, terima kasih untuk jawabannya. Ketika saklar ini ditutup, gitu ya, saklar ditutup, si LED ini secara idealnya ya, LED ini belum bisa menyala. Kenapa? Karena ketika saklar ini ditutup, kapasitor muatannya pertamanya masih kosong, berarti tegangan di sini itu 0, gitu ya. Tegangan di kapasitor 0, berarti tegangan di LED ini juga 0, gitu. Ya. Jadi si LED ini seakan-akan kita berikan tegangan 0, gitu ya. Jadi ya dia tidak bisa nyala. Ya. Dia belum bisa nyala, tegangannya belum mencukupi tegangan yang dibutuhkan. Ya. Umumnya ya harus sekitar berapa 2 volt lah, ya, baru dia bisa nyala. Ya. Sehingga pada saat saklar ini ditutup, ya LED ini belum bisa nyala. Ya. Nah, ketika saklar ini ditutup, arusnya kan harusnya mengalir ke sini dan juga mengalir ke sini, ya arusnya. Ya. Nah, karena LED ini belum nyala, berarti ya idealnya arusnya 0 gitu ya. Walaupun mungkin arusnya ada mengalir tapi kecil sekali. Nah, kalau ke kapasitor ya mau ada LED ataupun tidak ada, ketika saklar ini ditutup, kapasitor akan diisi. Ya, arus akan mengalir ke sini. Ya, seperti pengisian di sini biasa gitu. Ya, arus akan mengalir sehingga tegangannya akan naik. Ya. Nah, sampai tegangannya ini kurang lebih mencapai 2 volt,
berarti si LED ini juga akan mendapat tegangan yang sama. Ya. Nah, baru dia bisa akan menyala. Ya. Tegangannya makin lama dia akan makin besar. Ya. Berapa tegangan di sini? Lama-kelamaan tegangan di kapasitor. Dia akan mencapai berapa? Kira-kira ini sampai terakhir tegangannya berapa? 9 volt, Pak. 9 volt. Setuju yang lain? Setuju, Pak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Kayaknya sampai tegangannya sama dengan tegangan bias, itu apa tegangan forward bias dioda ya. Ya, betul. Ya. Jadi tegangan si kapasitor ini ya, dia tidak akan mencapai 9 volt. Ya. Paling tinggi itu akan sama dengan tegangan si diodanya, yaitu sekitar 2 volt. Ya. Karena si LED ini, ya LED ini ketika kita anggaplah tidak ada kapasitor, ketika kita tutup saklarnya, dia nyala, tegangan di LED ini ya sekitar 2 volt. Gitu. Ya, sekitar 2 volt. Ya. Maka si kapasitor ini tegangannya juga sama. Karena ini paralel ya, berarti tegangan di sini dengan di sini akan sama. Ya. Tegangan di sini atau tegangan di sini akan sama. Jadi si kapasitor ini tidak akan mencapai tegangan 9 volt. Maksimum ya sama dengan tegangan si LED ini. Ya. Jadi dia hanya diisi sampai tegangan sebesar tegangan LED-nya. Ya. Ya, jadi itu kenapa dia tertunda. Ya. Jadi menunggu, nah istilahnya menunggu si kapasitor ini diisi sampai tegangannya ya sekitar 2 volt. Gitu. Yang tegangan yang cukup untuk si LED ini bekerja. Oke, itu jadi pemahamannya lah ya, pemahamannya, prinsipnya. Kenapa dia bisa sebagai penunda waktu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya materi berikutnya itu masuknya ke transistor ya. Tapi waktunya masih ada ya waktunya? Masih, Pak. Tapi tanggung juga ya. Tanggung juga. Atau ada yang mau ditanyakan sajalah, tanggung ya kalau ke transistor lagi ya. Ini nanti aja sekalian gitu. Kalau ada yang mau didiskusikan gitu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Gitu. Pak, memastikan saja Pak. Ya. Takut saya salah pengertian. Tadi yang apa di kapasitor kan sama dengan yang di LED itu Pak ya? Iya. Tegangannya. Itu karena dia paralel Pak ya? Iya. Lalu dia beda dengan sumber apa? Baterai itu karena dia pengaruh ada resistor. Betul. Begitu Pak? Ya. Jadi tegangan sisanya itu akan jatuh di resistor di sini. Resistor ya? Iya. Iya Pak. Jadi kalau di sini 2, ya berarti di sini 7 gitu tegangannya. Kalau seandainya nggak ada resistor, Pak? Kalau nggak ada resistor sebenarnya, ya anggaplah kalau ini ya, kalau apa, LED-nya kuat gitu ya. Iya. Ya karena kalau tidak ada resistor berarti kan arusnya akan besar sekali sebenarnya. Ya, betul Pak. Ya, kalau anggaplah LED-nya kuat, tetap saja sebenarnya ya, tegangannya ini akan sama dengan tegangan di sini. Ya, tegangan si LED-nya. Dia tetap jangan sama dengan baterai 2. Pak ya? Ya. Enggak dengan sama dengan baterai. Tegangannya akan tetap
2 volt. Nah, sisanya kemana? Itu kan ini 9 volt gitu ya. Ya, tuh. Nah, sebenarnya baterai juga kalau Bapak Ibu tahu dia ada tahanan dalamnya gitu. Ya. Oh, ya. Jadi sebenarnya ada R di sini, seakan-akan ada R serinya gitu. R kecil Pak ya. Sini. Nah, itu ya akan menyebabkan ya sisanya itu akan jatuh di sini di R kecil di sini gitu. Jadi tegangan di sini tetap 2 volt, tuh. Sisanya itu ya akan jatuh di R serinya tahanan dalamnya gitu. R dalam. Iya. Begitu, Bapak. Makasih, Pak. Iya. Pak mau menanyakan, Ya, kalau berarti yang kapasitor itu nggak berfungsi maksimal, kurang lebih begitu ya Pak ya? Enggak juga ya Pak? Maksudnya bisa terisi full gitu Pak? Maksudnya kapasitas 1000 mikrofarad, jadi bisa terisi cuma lambat, atau gimana Pak? Kalau saya berpikir sayang juga ya kalau misalkan dia kok bisa menahan 9 volt tapi kok hanya terpakai untuk 2 volt gitu Pak. Saya terpikir seperti itu. Ya, ini tergantung pemakaian sih ya Pak ya. Tergantung kegunaannya, manfaatnya. Apakah kita ingin yang mau kita lihat itu kapasitasnya yang mau kita manfaatkan, atau kita mau manfaatkan sifatnya, karakteristiknya. Gitu. Jadi karakteristiknya ini, anggaplah ini untuk menunda. Gitu. Ya. Walaupun dia tidak mencapai tegangan yang diinginkan, misalnya 9 volt, memang bukan itu yang dituju. Gitu. Bukan itunya yang dituju. Yang dituju adalah bagaimana dia bisa membuat delay, menunda supaya LED ini tidak nyala langsung gitu. Jadi bukan dari segi kapasitasnya yang mau kita manfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Oke, mengerti Pak. Makasih. Ya. Pak, berarti kalau seandainya saklar itu terbuka, Pak, nanti si lampu LED-nya akan perlahan juga gitu Pak untuk matinya gitu. Setelah diisi ya. Setelah diisi penuh setelah ditutup, kemudian kalau dibuka gitu, sama. Karena si kapasitor ini tadi sudah diisi juga kan, walaupun ya terbatas gitu, ya sama, dia akan nyala tetap sampai muatannya habis. Oh, jadi perlahan juga itu Pak ya, matinya. Iya. Oh, ya. Oke. Apakah ada lagi, Bapak Ibu? Berarti transistor kita akan bahas di minggu depan ya Pak ya? Iya. Oke. Oke, tidak ada. Untuk materi yang ini kita sudah dikasih yang ketika di sesi yang pertama ya Pak Daniel ya? Iya, sudah ada. Sudah ada. Bapak Ibu mungkin bisa lihat materi yang di sesi pertama, itu semua materi sudah diberikan. Mungkin ya kalau ada pertanyaan silahkan saja bisa ditanyakan di sini atau ditanyakan di grup. Mungkin sekaligus aja ya Pak ya, saya ada ini ya sambil menunggu ya. Ya, saya koordinasi ke Bapak Ibu dulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Daniel. Jadi sambil menunggu mungkin Bapak Ibu atau anak-anak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa disampaikan di chat atau bisa langsung. Dan sedikit informasikan lagi, pelaksanaan secara on-site kita akan laksanakan di lab komputer, program studi teknik elektro, tepatnya di gedung teknik di lantai 4. Nanti kami akan kirimkan juga di lewat grup WA. Bapak Ibu akan masuk lewat kalau ke tempat kami ke gerbang 3. Nah, parkirnya mungkin masuknya lewat di situ lebih memudahkan gitu ya. Nah, pelaksanaan kita rencananya hari Jumat 27 Mei ini sesuai kesepakatan kita pukul 14.30. Nah,
apakah ini kan tetap ya di sini. Nah, untuk pelaksanaan yang di hari Jumat ini saya juga lagi koordinasi dengan rekan-rekan, apakah memungkinkan kita dilaksanakan di pukul 2. Nanti kami juga mohon masukan kalau seandainya ada kendala atau bagaimana, ya kita tetap laksanakan di pukul 14.30 agar memungkinkan Bapak Ibu mungkin perjalanan menuju ke kampus. Mungkin itu saja untuk hari Jumat kita laksanakan secara onsite. Mohon kit dibawa, ini kita laksanakan di 27 Mei dan 3 Juni. Silakan Pak Freddy. Saya waktu dulu pertama itu yang 14.30 karena kami Perjalanan. dua yang belum bisa ya, cuma karena ada kebetulan perubahan jadwal dari kami. Jadinya sebenarnya dari jam 12 sudah bisa sekarang nih. Mungkin kalau sekolah lain mungkin ada yang bisa lebih pagi gitu. Ya, ada usul Bapak Ibu, rekan-rekan, kalau kita majuin pukul 14 gitu ya, apakah bersedia atau tidak gitu ya? Kalau ada yang keberatan aja ya. Semua masuk grup dan hanya perwakilan saja masuk grup. Oke. Bapak Ibu, untuk ini sekalian ini ada pertanyaan untuk yang di grup, tidak perwakilan semua juga boleh masuk. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Nanti kalau ada yang beberapa rekan-rekan yang lain belum di-invite, silahkan aja diinformasikan Bapak Ibu. Ya, ini saya konfirmasi kembali Bapak Ibu, waktu itu memang kita agak geser di pukul 14.30 berkenaan dengan ada beberapa yang berhalangan. Nah, sekarang untuk SMAK 2 itu tidak masalah. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain yang keberatan saja mungkin yang menginformasikan, kalau yang lain sih saya pikir sudah pasti mengikuti ya 14.30 juga udah oke gitu. Apakah ada yang keberatan kalau kita majukan di pukul 14? Tidak ada kayaknya ya. Oke, baik Bapak Ibu dan anak-anak, kita sepakati saja ya, berarti hari Jumat 2 minggu ke depan kita laksanakan di pukul 14. Jadi mudah-mudahan sudah bisa sampai ke tempat di lokasi di lab komputer di gedung teknik lantai 4. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Selanjutnya sedikit saja informasi dari kami. Pertemuan kita ini kan sebenarnya adalah 5 sesi yang kita laksanakan. Memang rencananya tadi 4, kan karena kita memang melakukannya secara perlahan, lambat gitu ya, tidak cepat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi dari 5 sesi yang ada, dan kami juga kan harapkan apa yang kami sharingkan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu maupun rekan-rekan siswa. Nah, berkenaan dengan itu kami juga sebenarnya mengharapkan keseriusan gitu ya, komitmen Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih dari Bapak Ibu guru maupun siswa yang berhalangan hadir juga sudah menginformasikan ke kami. Nah, kami juga tahu di tengah kesibukan kita masih tetap terus mau belajar gitu ya. Nah, berdasarkan diskusi kami di rekan-rekan dosen tim panitia ini, jadi kami dari hasil diskusi kami akan memberikan, jadi untuk kegiatan pelatihan ini kita akan berikan sertifikat gitu ya. Adapun sertifikat kita akan berikan itu minimal kami harapkan Bapak Ibu bisa hadir paling tidak di 2 sesi gitu ya, 2 sesi, dan harapannya kan 2 sesi terakhir itu kalau ada pun yang belum bisa hadir gitu ya, 2 sesi terakhir masih ada gitu ya, jadi masih memungkinkan. Jadi kami harapkan keseriusan juga komitmen dari Bapak Ibu, setidaknya kami juga bisa memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa dalam bentuk sertifikat untuk kehadirannya dari 5 kali gitu ya. Jadi itu saja yang kami yang bisa kami informasikan bahwa kita akan laksanakan secara onsite. Dan yang kedua adalah mohon komitmen Bapak Ibu supaya minimal dalam 5 sesi kita bisa hadir dalam 2 sesi. Dan untuk rekaman setiap kegiatan akan kami berikan, dan kami juga akan mengapresiasi untuk peserta yang memang cukup aktif gitu ya, yang bisa mengalami progres dalam proses pelatihan ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan, dan di kolom chat barusan juga sudah ada presensi kehadiran, mohon Bapak Ibu dan anak-anak bisa
bisa mengisi presensinya untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Cukup? Punten, ya, silakan. minta link absensinya lagi. Tadi barusan saya keluar. Oke. Ya, koneksinya jelek. Makasih ya, Bu. Iya, terima kasih Bu Ivana. Oke. Sudah ada ya, Bu? Sudah, Bu. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan atau kendala silahkan aja ditanyakan di WA grup kita. Nanti beberapa informasi kami akan informasikan lebih lanjut. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita akan tutup gitu ya pertemuan hari ini. Izinkan saya akan tutup di dalam doa. Saya pimpin dalam iman Kristiani. Bapak Ibu yang lain mengikuti menurut agama kepercayaannya masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami sudah menuntaskan untuk sesi ketiga dari pengenalan elektronika praktis ini. Di tengah kesibukan Bapak Ibu guru dan rekan-rekan siswa, mereka mau menyempatkan diri untuk terus belajar dalam pengembangan dirinya. Dan Tuhan juga memberikan kami senantiasa kesehatan kekuatan agar pelaksanaan dari pengenalan elektronika praktis ini di 2 sesi terakhir nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami juga sebentar mau menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya. Kami mau penyertaan Tuhan agar apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Sore, Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu. Ya. Mohon izin. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ya,